Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Muhammad Fatori, salah satu pustakawan di Perpustakaan UMY. Pendidikan terakhir saya S1 jurusan Ilmu Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada kesempatan ini, kita akan mencoba untuk bagaimana cara mencegah plagiasi. Plagiasi adalah suatu hal yang penting, terutama dalam dunia akademis dan profesional. Pada kesempatan ini, saya akan coba menjelaskan strategi mencegah plagiasi, termasuk juga pendidikan tentang etika penulisan menggunakan sumber referensi yang benar, serta teknik paraphrasing yang efektif. Baik, yang pertama yaitu pendidikan tentang etika penulisan mencakup prinsip-prinsip dan praktik yang mengarah pada penulisan yang bermutu, jujur, dan bertanggung jawab. Ini mencakup berbagai aspek termasuk menghindarkan plagiarisme, menggunakan sumber yang tepat, dan komunikasi yang jelas dan efektif. Yang pertama yaitu pengutipan. Penyertaan referensi yang tepat dan mengutip atau merujuk kepada karya orang lain merupakan bagian penting dari etika penulisan. Ini memastikan bahwa pembaca dapat melacak asal-usul informasi yang disampaikan dan memberikan penghargaan kepada penulis aslinya. Yang kedua, kredibilitas. Penulis harus menjaga kredibilitas mereka dengan menghindari penyebaran informasi yang salah atau menyesatkan. Ini melibatkan penggunaan sumber yang dapat dipercaya dan penelitian yang cermat sebelum menulis. Yang ketiga, kepatuhan pada standar penulisan. Etika penulisan juga mencakup kepatuhan pada standar penulisan yang berlaku, baik itu aturan atau tata bahasa, format, atau gaya penulisan yang ditentukan oleh bidang atau jurnal ilmiah tertentu. Yang selanjutnya, transparansi. Penulis harus transparan tentang sumber informasi yang mereka gunakan dan potensi konflik kepentingan yang mungkin mempengaruhi penulisan mereka. Yang selanjutnya yaitu penghormatan terhadap hak cipta. Etika penulisan juga melibatkan penghormatan terhadap hak cipta dengan memastikan bahwa penulis memiliki izin yang diperlukan untuk menggunakan materi yang dilindungi hak cipta dari orang lain. Yang selanjutnya yaitu klarifikasi dan koreksi. Jika terjadi kesalahan dalam penulisan, penulis memiliki tanggung jawab untuk memberikan klarifikasi atau koreksi segera mungkin. Hal ini penting untuk menjaga integritas informasi yang disampaikan. Selanjutnya yaitu transparansi. Penulis harus transparan tentang sumber informasi yang mereka gunakan dan potensi konflik kepentingan yang mungkin mempengaruhi penulisan mereka. Ini memungkinkan pembaca untuk menilai informasi dengan konteks yang sesuai. Yang selanjutnya, penghormatan terhadap hak cipta. Etika penulisan juga melibatkan penghormatan terhadap hak cipta dengan memastikan bahwa penulis memiliki izin yang diperlukan untuk menggunakan materi yang dilindungi hak cipta dari orang lain. Yang selanjutnya yaitu klarifikasi dan koreksi. Jika terjadi kesalahan dalam penulisan, penulis memiliki tanggung jawab untuk memberikan klarifikasi atau koreksi secara segera mungkin. Hal ini penting untuk menjaga integritas informasi yang disampaikan. Selanjutnya yaitu menggunakan sumber referensi yang benar adalah kunci dalam menjamin keakuratan, keandalan, dan kejujuran dalam karya akademis atau tulisan ilmiah lainnya. Yang pertama, identifikasi sumber. Pastikan Anda menggunakan sumber yang relevan, otoritatif, dan terpercaya. Pilih sumber-sumber yang diterbitkan oleh lembaga atau penulis yang diakui dalam bidang tersebut. Yang kedua, kutip dengan tepat. Saat Anda mengutip informasi dari sumber referensi, pastikan Anda menyebutkan sumber tersebut dengan benar. Ini melibatkan mencantumkan nama penulis, judul karya, tahun penerbitan, dan informasi penerbit lainnya yang relevan. Yang selanjutnya yaitu garis bawahi kepentingan. Jelaskan mengapa Anda menggunakan sumber referensi tersebut dan bagaimana hal itu mendukung argumen atau klaim yang Anda ajukan. Yang selanjutnya, gunakan metode kutipan yang sesuai. Gunakan format kutipan yang sesuai dengan gaya penulisan yang Anda gunakan, seperti ABA, MLA, Chicago, atau gaya lainnya yang biasanya digunakan dalam bidang atau disarankan oleh lembaga tempat Anda belajar atau bekerja. Selanjutnya yaitu hindari plagiarisme. Pastikan untuk menghindari plagiat dengan mengutip sumber referensi dengan benar dan memberikan kredit yang pantas kepada penulis asli. Jika Anda mengutip langsung, gunakan tanda kutip dan berikan kutipan yang akurat.
Yang selanjutnya yaitu periksa kembali dan verifikasi. Sebelum menyelesaikan karya Anda, periksa kembali semua kutipan dan referensi untuk memastikan bahwa mereka ditulis dengan benar dan mengikuti pedoman gaya yang dipilih. Yang selanjutnya, gunakan diversifikasi sumber. Usahakan untuk menggunakan berbagai sumber referensi yang mencakup pandangan dan sudut pandang yang berbeda. Ini akan memberikan keberimbangan dalam kedalaman pada karya Anda. Yang selanjutnya, jaga daftar referensi. Selalu buat daftar referensi atau daftar pustaka yang mencakup semua sumber yang Anda gunakan dalam karya Anda. Ini memudahkan pembaca untuk melacak dan memeriksa sumber-sumber tersebut. Selanjutnya yaitu teknik paraphrasing yang efektif. Paraphrasing atau parafrase yang efektif melibatkan pemahaman mendalam terhadap materi yang ingin Anda sajikan ulang, serta kemampuan untuk mengungkapkannya dengan kata-kata yang berbeda tanpa mengubah makna inti. Yang pertama yaitu pahami materi. Pastikan Anda benar-benar memahami konten yang ingin Anda parafrase. Bacalah dengan cermat dan identifikasi ide utama serta detail penting. Yang kedua, ubah struktur kalimat. Ubah susunan kalimat asli menjadi kalimat yang baru, namun tetap mempertahankan makna yang sama. Anda bisa menggunakan sinonim, mengubah struktur kalimat, atau mengganti kata-kata dengan kata-kata yang mirip. Yang selanjutnya, gunakan sinonim. Gantilah kata-kata kunci dengan sinonim yang tepat. Ini membantu menghindari pengulangan kata-kata dan membuat tulisan terdengar lebih variatif. Yang selanjutnya yaitu rangkai ulang, frase, dan kalimat. Bongkar kalimat atau frase asli menjadi bagian-bagian kecil, lalu susun kembali dengan kata-kata Anda sendiri. Ini membantu memperkuat pemahaman Anda terhadap materi. Selanjutnya, tinjau ulang dan koreksi. Setelah Anda selesai melakukan parafrase, pastikan untuk membaca kembali tulisan Anda. Periksa apakah makna yang ingin disampaikan tetap sama dengan yang asli. Karena jika ada perbedaan atau kekurangan. Yang selanjutnya, terapkan gaya bahasa yang berbeda. Cobalah untuk mengubah gaya bahasa dari formal ke informal, atau sebaliknya, tergantung pada konteks dan tujuan tulisan Anda. Yang selanjutnya, hindari penggunaan teks sumber asli. Saat melakukan parafrase, hindari mengulangi kalimat atau frase langsung dari sumber asli. Usahakan untuk menyampaikan ide dengan menggunakan kata-kata dari Anda sendiri. Yang selanjutnya, latihan terus-menerus seperti keterampilan lainnya. Kemampuan untuk melakukan parafrase membutuhkan latihan terus-menerus. Semakin sering Anda melakukannya, maka semakin mahir Anda akan menjadi penulis yang handal. Demikian video pembelajaran mengenai strategi pencegahan plagiasi. Semoga dapat bermanfaat untuk penulisan karya tulis ilmiah. Sampai jumpa di video pembelajaran lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.